terkait dengan pengembalian aset sukarela. Ini di dalam RUU memang belum ada, tapi menurut saya dengan rezim pemidanaan yang retributif kemudian beralih kepada utilitarian, maka menurut saya agar sejalan dengan hukum acara kita dan juga KUHP, perlu juga dipertimbangkan untuk memberikan ruang untuk pengembalian aset secara sukarela daripada pelaku tersebut, atau yang kita kenal dengan restoratif justice atau plea bargaining atau pengakuan bersalah di dalam hukum acara kita yang sekarang ini, dengan harapan tentu ketika pengembalian ini dilakukan secara sukarela oleh pelaku, harapannya nanti pelaku itu menyerahkan sukarela tanpa ada proses hukum yang dilakukan, dan konsekuensinya adalah ketika pengembalian dilakukan secara sukarela dan pengakuan sejak awal, itu proses penegakan hukumnya dilakukan apabila sudah sampai tahap penyidikan, tentu dilakukan SP3 misalnya. Oke teman-teman, selamat sore ya. Saya izin berkomentar untuk video yang saya lampirkan ya. Jadi kalau saya mendengar pendapat ahli hukum pidana dalam potongan video tersebut, ini saya pusing sekali loh ya. Jadi video ini kalau tidak salah adalah rapat dengar umum pendapat di DPR yang membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi idenya itu agak ngawur ya, dan saya coba jelaskan ulang seperti ini. Jadi maksud dia itu seperti ini. Untuk undang-undang yang sedang dibicarakan ini, jika seorang koruptor tertangkap kemudian sudah masuk ke tahap penyelidikan atau penyidikan, yang artinya kasusnya sudah diselidikin, apabila koruptornya ngaku salah, kemudian hasil korupsinya dikembalikan kepada negara, ide dari dia adalah kasusnya dihentikan atau SP3 ya. Jadi ini saya dengarnya pusing banget ya, makanya saya sambil bikin video seperti ini. Jadi dia membawa-bawa istilah restoratif justice ya, atau kalau bahasa sederhana ya sudah damai-damai sajalah gitu ya. Nah masalahnya dalam KUHP nasional terbaru itu sudah dikecualikan untuk tindak pidana korupsi. Nah kenapa dia membawa itu ke dalam rancangan undang-undang perampasan aset padahal dia seorang ahli hukum pidana gitu loh. Dan kita semua mengakui bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Dan ide dia itu gimana ya, tidak sejalan dengan ide masyarakat Indonesia lah ya pada umumnya, bahwa kita harus berantas korupsi sampai ke akar-akarnya ya. Bahkan salah satu tujuan rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah untuk mencegah korupsi supaya para pelaku korupsi itu takut, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya ide ini nanti masuk ke dalam undang-undang perampasan aset, ya koruptor jadi nggak takut dong. Soalnya logika berpikirnya gampang saja. Saya korupsi aja dulu, kalau ketangkep tinggal ngaku, minta maaf, kembalikan ke